Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi dari mata kuliah matriks dan ruang vektornya, yang ini pertemuan yang ke-8. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait ruang vektor umum ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah suatu ruang itu merupakan ruang vektor atau bukan gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita mengidentifikasi bahwa suatu ruang itu merupakan subruang dari ruang vektor tertentu. Lalu kita juga sudah membahas terkait kombinasi linear gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tiga buah topik. Yang pertama itu terkait kebebasan linear, kemudian yang kedua itu terkait koordinat dan basis, serta yang ketiga itu terkait dengan dimensi. Langsung saja, yang pertama kita akan berbicara terkait dengan kebebasan linear. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kebebasan linear? Nah, kalau misalkanlah kita, katakanlah gitu ya, kita punya suatu S ya, yang merupakan eh, suatu himpunan dari vektor-vektor ya, katakanlah P1, P2 sampai dengan Vr gitu ya. Jadi S ini merupakan suatu himpunan tak kosong dari vektor-vektor ya, yang mana bisa kita bentuk suatu kombinasi linier ya, yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah dan seterusnya. K R P R ini sama dengan nol, memiliki setidaknya satu solusi, yaitu K1 sama dengan nol dan K2 sama dengan nol serta KR-nya sama dengan nol. Nah, kalau misalkan nih bahwasanya kombinasi linearnya itu dia bernilai nol gitu ya, dan satu-satunya solusi hanyalah skalar, yaitu ya, skalarnya itu adalah semuanya nol. Nah, maka dia itu kita sebut sebagai bebas linear atau linear independent. Nah, tapi kalau misalkan ada solusi-solusi yang lain, maka kita bisa katakan bahwa S itu dia himpunan yang tidak bebas linear atau linearly dependent. Ya, tidak bebas linear artinya bahwa vektor-vektornya itu dia bergantung linear satu sama lain. Gitu. Jadi contohnya ya, eh, contoh sederhananya gitu ya. Ketika misalkan nih, katakanlah kita punya Pi 1-nya itu nilainya adalah 1,1 gitu ya. Kemudian V2-nya itu adalah katakanlah misalkan dia 2,2 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita nyatakan dalam kombinasi linier, K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan nol, maka kita bisa mendapatkan bentuk eh, sehingga ya kita akan punya solusinya. K1-nya itu adalah 2 gitu ya, kemudian K2 sama dengan -1. Ya, ketika misalkan kita ambil katakanlah nilai K1-nya sama dengan -2 dan K1-nya adalah 2 dan K2-nya -2, tentu kombinasi linier K1 V1 ya, ditambah dengan K2 V2 itu akan menghasilkan nilainya nol gitu ya. Nah, jadi ketika seperti ini artinya si himpunan yang S yang terdiri dari V1 dan juga V2 ini dia tidak bebas linier gitu ya. Jadi artinya kita tidak punya eh, solusi eh, nilai K1 K2 yang sama dengan nol gitu. Jadi ketika misalkan eh, kasusnya seperti ini, maka dia dikatakan sebagai tidak bebas linear. Jadi, dia dikatakan bebas linear hanya dan hanya jika kalau misalkan solusi dari kombinasi linearnya ini tadi itu hanyalah K1, K2 sampai KR-nya sama dengan nol gitu. Ya, contoh misal lagi ya, kita ambil contoh sederhana lagi ya. Kalau misalkan katakanlah saya punya V-nya itu 1,0, lalu V2-nya itu katakanlah misalkan 2,1. Nah, ketika kita akan coba cari ya, ini kombinasi linearnya, maka kita punya K1 V1 ditambah K2 V2 ini sama dengan nol. Ya, kita akan coba cari solusinya, itu apakah ada nilai K1 K2-nya gitu ya. Maka kita punya K1 dikali itu tadi 1 dan 0 ditambah K2 dikali dengan 2 dan 1 ini sama dengan 0, gitu ya. Nah, maka kita akan punya bahwa di sini persamaannya itu
K1 ditambah 2 K2 itu sama dengan nol. Kemudian K ini K1 kali nol ditambah K2 ya. Ini K2 sama dengan nol. Nah, bisa kita lihat di sini nilai K2 itu sama dengan nol dalam artian maka ketika kita substitusi nilai K2-nya kita peroleh juga K1 sama dengan nol. Nah, jadi kita peroleh bahwa nilai K1 dan K2-nya itu nol sehingga vektor-vektor V1 dan V2 ini bisa kita katakan sebagai vektor-vektor yang bebas linier. Jadi, si himpunan S yang terdiri dari V1 dan V2 itu dia bebas linier. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh sederhananya. Nah, sorry. Catatannya adalah ketika suatu himpunan S dengan dua atau lebih vektor itu dikatakan dia tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak salah satu dari vektor pada S itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Jadi, eh, secara sederhana bisa kita bilang bahwa ketika suatu vektor itu merupakan kelipatan dari vektor lainnya, maka dia tentunya akan bergantung linier. Contohnya tadi kita ambil kalau misalkan V1-nya adalah 1,1 dan V2-nya itu adalah 2,2, ya kita tahu bahwa V2 itu adalah dua kalinya dari V1 gitu ya. Nah, ketika misalkan tadi seperti itu, tentu dia vektor-vektornya tidak saling bebas linier gitu. Jadi sebenarnya dikatakan ketika tadi ya kita punya dua atau lebih vektor itu dia tidak bebas linier. Jika dan hanya jika paling tidak salah satu dari vektor tersebut bisa kita nyatakan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Gitu. Jadi contohnya katakanlah kita punya V1, V2 dan juga V3 yang mana ini dia tidak bebas linier. Tidak bebas linier. Nah, maka kita bisa akan menyatakan bahwa V1 itu sama dengan K1 V2 ditambah K2 V3. Atau ya kita bisa nyatakan katakanlah sebagai gini aja biar nggak bingung ya. A V2 dan B V3. Untuk suatu bilangan A dan B. Jadi dalam artian bahwa ya, kita bisa menyatakan suatu vektor yang ada di antara ketiganya ini ke dalam bentuk dua vektor lainnya, ya, kombinasi vektor lainnya gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa tadi ya S itu punya dua atau lebih vektor dan dia tidak bebas linier, maka pasti salah satunya itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya gitu ya. Jadi dalam artian sebenarnya P2 juga kita bisa nyatakan sebagai dalam bentuk vektor K1 gitu ya. Dalam kombinasi linier vektor P1 dan juga P3 gitu ya. Jadi dia bisa kita nyatakan uh, seperti itu gitu. Jadi contohnya ya contoh sederhana ketika misalkan uh, katakanlah misalkan dia V1-nya itu adalah 1,1 gitu ya. Kemudian V2-nya itu adalah 2,2 dan V3-nya itu adalah misalkan 4,4 misalnya seperti itu. Nah, maka setiap ini itu bisa kita nyatakan dia dalam bentuk kombinasi linier gitu ya. Bagaimana cara kita untuk menentukan kira-kira itu bentuk kombinasi linearnya seperti apa gitu ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini ya tadi ya dari sini kita bisa tuliskan bahwa misalkan Q1 itu sebenarnya kan dia adalah 1,1. Nah, gimana cara kita mendapatkan nilai 1,1? Ya, eh, kita bisa menghitung ya nanti kita nyatakan dia berarti sebagai K1 V2 ditambah K2 V2 sorry V3 ya. Nah, jadi nanti kita akan menentukan nilai K1 dan K2-nya siapa sehingga 1,1 itu sama dengan K1 dikali 2,2 ditambah K2 dikali dengan 4,4 gitu. Jadi kita akan punya sebenarnya bentukannya adalah 1 sama dengan 2K1 ditambah K2 sorry 4K2 gitu ya. 4K2. Nah, nanti ini bisa kita dapatkan ini nilai si K1-nya itu berapa, nilai K2-nya itu berapa. Meskipun ya mungkin ini ada banyak solusinya gitu ya. Ketika misalkan kita ambil lah katakanlah nilai dari eh, K1-nya misalkan kita ambil dia 0 gitu ya. Atau misalkan kita ambil 1 deh gitu ya. Kalau misalkan kita ambil K1-nya itu 1, berarti ini 1 sama dengan 2 kali 1.
ditambah ini kan berarti 2 ya. Nah, 2 biar dia menjadi satu itu berarti kan kita harus kurangkan ke satu berarti ini 4 dikali min 1/4 gitu ya sehingga kita peroleh ya ini nilainya satu gitu ya. Nah jadi intinya adalah si V1 itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V2 dan juga V3 gitu. Begitupun sebaliknya sebenarnya V2 juga itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan juga kombinasi dan si V3-nya gitu ya. Nanti ini tinggal kita tentukan siapa nilai K1 dan K2-nya yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya. Dan si V3 juga bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari uh, V1 dan juga V2 gitu ya. Itu artinya ketika misalkan dikatakan bahwa si himpunan S itu tidak bebas linear. Dan si himpunan S itu akan dikatakan bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor yang dinyatakan yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Ya, ketika tadi itu ya, ketika kita punya V1, V2 dan V3 misalnya kita ambil sederhana ya tiga vektor saja. Ketika misalkan kita tidak bisa membentuk bahwa V1 itu tidak sama dengan K1 V1, sorry, V2 ditambah K2 V3 ketika kita tidak bisa menyatakan seperti ini gitu ya atau misalkan eh, V2-nya itu juga sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ini juga tidak bisa kita nyatakan gitu ya, tidak sama gitu ya. Artinya kita tidak bisa menyatakan bahwa suatu vektor itu kombinasi vektor lainnya, maka dia kita katakan sebagai bebas linear. Nah, suatu himpunan tak berhingga vektor-vektor mengandung vektor nol adalah tidak bebas linear ya. Jadi ketika ada suatu himpunan terhingga yang vektor-vektornya itu mengandung vektor nol di dalamnya, maka dia tidak akan bebas linear. Dan suatu himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika tidak satupun dari vektornya merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Gitu ya. Ini tadi ya. Contohnya ketika tadi kita punya bahwa V2 itu ternyata dua kalinya V1, tentu maka dia itu tidak akan bebas linear. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi penting untuk dipahami bagaimana kondisi-kondisi dari si vektornya itu gitu ya sebelum akhirnya nanti kita menentukan apakah dia bebas linear atau tidak. Nah, suatu sifat penting yang juga akan membantu kita gitu ya tanpa kita perlu mencari tahu nilai dari si K1, K2 sampai dengan KR-nya tadi adalah gini. Ketika katakanlah kita punya himpunan S yang terdiri dari R buah vektor V1, V2 sampai dengan VR ya yang ada pada ruang Rn. Nah, ketika R-nya itu dia lebih dari N, maka pasti S itu tidak bebas linear. Ya, kenapa? Ingat aja bahwa suatu sistem persamaan linear homogen dengan jumlah faktor yang tidak diketahui lebih banyak daripada persamaannya akan memiliki tak hingga banyaknya solusi. Ya, contohnya gini, ketika katakanlah kita mau menentukan kita punya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ini sama dengan 0. Lalu kita punya bahwa 2X1 misalkan ditambah dengan X3 ini sama dengan 0. Katakanlah seperti ini. Nah, di sini kan kita punya 4 buah variabel yang pengen kita cari tahu nilainya berapa dan kita hanya punya dua persamaan. Nah, tentunya ini akan banyak solusinya ya. Jadi kita bisa menggunakan parameter seperti itu. Nah, ketika kasusnya seperti ini gitu ya, tentu kan dia punya banyak tak hingga solusi. Ya, samalah dia dengan kasusnya ini tadi gitu ya. Jadi ketika nanti kita punya bahwa R-nya itu dia lebih daripada N, ya, misalkan nih, misalkan dia di R2 gitu ya. Nah, tetapi kita punya eh, vektornya, kita punya katakanlah S-nya itu terdiri dari V1, V2, dan juga V3. Nah, tentunya di sini kita punya bahwa vektornya itu lebih banyak daripada ruangnya. Ya, sehingga pastilah S itu dia tidak bebas linear. Ya, jadi ketika R-nya itu lebih banyak gitu ya atau vektornya lebih banyak daripada ruangnya, ya, ruang dimensinya itu maka dia tidak bebas linear ya. Itu sangat penting sebenarnya untuk kita pahami tanpa kita perlu mencari tahu apakah memang benar-benar tidak ada nilai K1, K2, K3 yang Oke. Sekarang kita coba lihat eh,
Contoh ini. Tunjukkan bahwa tiga vektor berikut P1, V2, dan V3, di mana V1-nya adalah 0, 3, 1, min 1, V2-nya 6, 0, 5, 1, dan V3-nya adalah 4, min 7, 1, 5, bergantung linier di R4. Oke, dikatakan di sini dia bergantung linier, artinya dia tidak bebas linier. Jadi kita bisa menyatakan V1 sebagai kombinasi linier dari V2 dan V3. Kita bisa menyatakan juga V2 sebagai kombinasi linier V1 dan V3. Serta kita bisa menyatakan bahwa V3 sebagai kombinasi linier V1 dan juga V2. Gitu. Nah, karena kita mau menunjukkan bahwasanya vektor-vektor tadi ini dia adalah bergantung linier atau tidak bebas linier di R4 gitu ya. Oke, perhatikan ya di sini N-nya dia lebih besar ya daripada R-nya ya. Nah, maka kita akan coba menentukan apakah ada K1, K2, K3 sehingga kombinasi liniernya itu bernilai nol. Ya, kita coba misalkan kita ambil, oke ini K1 harusnya dia, oke bukan ini ya, harusnya nilainya adalah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan nol ya, karena cuma ada tiga vektor. Berarti kita punya K1 dikali nol 3 1 min 1 ditambah K2 6 0 5 1 ditambah K3 4 min 7 1 3 ini sama dengan 0 0 0 0. Pertama berarti kita punya persamaannya adalah ya, kita punya 6K2 ditambah 4K3 sama dengan nol. Lalu kita punya 3K1 ditambah, oke itu min 7 ya. Min dikurang 7 kurang 7K3 sama dengan nol. Lalu kita punya persamaan yang ketiga itu adalah K1 ditambah 5K2 ditambah dengan K3 sama dengan nol. Lalu yang terakhir minus K1 ditambah K2 ditambah 3K3 sama dengan nol. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan SPL-nya ini ya untuk mencari tahu apakah ada nilai K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya. Nah, eh, kita coba ya, misalkan kita ambil nilai dari persamaan ini 1, 2, 3, 4 persamaan 3 dan 4 ya. Dari persamaan 3 dan 4 kalau misalkan kita jumlahkan berarti tadi K1 5K2 ditambah K3 sama dengan nol, lalu min K1 ditambah K2 ditambah 3K3 itu sama dengan nol ya. Ketika kita jumlahkan maka kita akan peroleh ini 6K2 ditambah 4 K3 sama dengan nol. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata ketika kita menjumlahkan persamaan ketiga dan juga keempat, kita mendapatkan bentuk ekspresi yang sama dengan persamaan yang pertama. Ya, jadi ternyata bisa kita lihat gitu ya ketika kita menjumlahkannya, kita dapat nilainya itu adalah persamaan yang ini gitu ya. Artinya ya kita tidak bisa berbuat apapun dengan persamaan yang ini karena kita tidak bisa mengeliminasi ataupun mensubstitusinya. Sekarang kita coba lagi lihat gitu ya ke dalam yang lain. Misalkan kita coba ke mana nih? Ke persamaan yang oke, kita coba persamaan eh, 2 dan juga 3 ya. Nah, maka kita punya 3K1 dikurangin 7K3 sama dengan nol. Lalu ini K1. Oke. Persamaan ketiga saya kali 3 ya. Kali 3 gitu ya. Jadinya 3K1 ditambah 15K2 ditambah dengan 3K3 sama dengan nol. Oke. Ketika misalkan ini saya jumlahkan, sorry, dikurangkan ya, untuk mengeliminasi sisi nilai K1-nya, kita punya bentuknya adalah minus 15K2, lalu yang ini berapa? Minus 10K3 ya, sama dengan nol. Oke. Nah, sekarang kita punya persamaan yang ini kayaknya bisa sih ya kita coba.
Berarti kita punya persamaan yang baru itu adalah katakanlah ini persamaan 5 dan yang ini persamaan 6 ya. Kita akan coba mencari solusinya apakah ada nilai K1, K2, K3-nya ya. Berarti ini 6 k dua ditambah 4 k tiga sama dengan 0, lalu min 15 k dua dikurang 10 k tiga sama dengan 0. Ya, kita coba eliminasi eh, K3-nya ya. Ini kita kali dengan 5, yang ini kita kali 2. Jadi kita punya 30. Oke, 30 k dua ditambah 20 k 3 sama dengan 0 dan ternyata ini juga 30 k dua min ya. Min 30 k dua dikurangin 10 sorry 20 k tiga sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita punya ketika kita jumlahkan 0 sama dengan 0. Ya, jadi kita tidak bisa menemukan solusinya. Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya dari persamaan ini, ya, tadi kita bisa lihat bahwasannya kita tidak bisa menentukan nilai-nilainya ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya dari si SPL-nya ini dia ada tak hingga solusi, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mencoba memisalkan salah satunya gitu ya. Kita coba misalkan nilai dari si K3-nya gitu ya. Jadi, misal bahwa X3-nya itu, sorry, K3-nya itu nilainya adalah T, nilai K3-nya itu sama dengan T, maka ya kita punya nilai dari K1-nya nanti adalah 7 per 3 T, dan nilai K2-nya itu sama dengan min 2 per 3 T gitu ya. Jadi sebenarnya dalam artian memang sebenarnya eh, si vektor-vektornya ini dia bergantung linier atau tidak bebas linier gitu. Jadi kenapa? Karena tadi kita punya dapat solusinya itu adalah tak hingga ya. Kita tidak bisa menentukan nilai dari K1, K2, K3-nya itu sama dengan nol gitu. Jadi eh, dengan demikian ya terbukti bahwasannya benar ketiga vektor tersebut dia bergantung linier. Nah, untuk mencoba membuktikan bahwasannya memang dia benar-benar bergantung linier, kita akan coba buktikan apakah kita bisa menyatakan Pi1 itu sebagai K1 V2 sebagai kombinasi linier dari V1 dan juga V2 gitu ya. V2 dan juga V3. Jadi kita akan coba cari apakah benar ada nilainya gitu ya. Berarti kita punya 0, 3, 1, min 1 sama dengan K1, 6, 0, 5, 1, K2, 4, min 7, 1, dan 3. Oke, jadi kita punya di sini bahwa eh, dari persamaan ini kita akan mendapatkan 6K1 plus K4K2 sama dengan 0. Lalu kita punya bahwa minus K2, minus 7K2 itu sama dengan 3. Lalu kita juga punya 5K1 plus K2 sama dengan 1. Dan K1 plus K3K2 itu sama dengan min 1. Dari sini kita peroleh bahwa K2 adalah minus 7 per 3, ya. Berarti dari sini kita peroleh K1-nya itu adalah min 1 dikurangin 3 kalinya K2, yaitu minus 7 per 3, yaitu sama dengan ini berarti positif 6 ya. Minus 1, ini nilainya positif 7, jadinya 6. Nah, jadi kita bisa membuat bahwa, oke, sekarang kita coba cek apakah benar ini nilai K1 dan K2-nya memenuhi keempat persamaan. Kita coba ke sini, maka 6 dikali dengan 6, ya. 6 kali 6, bentar, ini minus 1 dikurang 3 dikali minus 7 per 3.
Coba ini 3 K1 0, ya ini 0, 3, min 1. 1, lalu 6, 0, 5, 1, kemudian 4, min 7, 1, 3. Berarti 6K1 ditambah dengan 4K2, ini 0K1 min 7K2 sama dengan 3, lalu 5K1 ditambah K2 sama dengan 1, dan K1, K2 itu sama dengan 3. Oke. Nah, kalau misalkan kepersamaan yang ini 5 dikali K1 itu 30 ditambah dengan ini juga tidak tidak memenuhi ya. Jadi ternyata solusinya ini dia tidak memenuhi. Oke, coba kita balik lagi tadi ke pernyataannya ini. Oke. Ya, di sini dikatakan bahwa tadi ya, kalau suatu himpunan S itu dengan dua atau lebih vektor dikatakan dia tidak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak salah satu, ya, ada kata salah satu gitu ya. Nah, ternyata setelah tadi kita coba ini, ternyata kita tidak bisa menyatakan P1 sebagai kombinasi linear dari P2 dan juga V3. Nah, ada kemungkinan berarti bahwa si V2-nya yang bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V2, V1 dan juga V3 gitu ya. V1 ditambah K2 V3. Ya, kalau misalkan dia ternyata juga tidak ada SVL-nya yang memenuhi, maka berarti satu-satunya adalah si V3 yang bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan juga V2 ya, gitu. Nah, jadi eh, kita hanya punya salah satunya saja yang bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya gitu ya. Nanti ini bisa dicoba sendiri apakah benar bahwa nanti P2-nya itu adalah V1, K1 V1 K2 V3 ya ada nilai K1 K2 yang memenuhi. Kalau misalkan tidak ada berarti ya si V3-nya yang dia salah satunya kita nyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi hanya salah satu saja gitu ya. Paling tidaknya salah satu sebenarnya dari ketiga vektornya itu. Oke. Nah, ini ada latihan. Nah, nanti coba ditentukan apakah vektor-vektor di R3 berikut ini itu dia tidak bebas linear itu yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini ruangnya adalah R3 gitu ya, berarti N-nya sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat di sini ada S-nya itu anggotanya ada dua ya. Berarti ini R-nya sama dengan 2. Lalu kalau di sini dia R sama dengan 3. Kalau di sini R sama dengan 2. Dan di sini R sama dengan 4. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau misalkan kita punya suatu himpunan S yang terdiri dari R buah vektor pada ruang Rn, ya, ketika R-nya itu dia lebih dari N, maka dia pasti tidak bebas linear. Nah, jadi sekilas gitu ya, kita pastikan bahwa ternyata yang keempat ini dia pasti tidak bebas linear. Karena apa? Karena kita tahu bahwa R-nya sama dengan 4 sementara mereka pada ruang R3. Ya. Nah, nanti berarti tinggal menentukan nih apakah benar untuk yang R sama dengan 2 ya, untuk poin pertama, kedua dan ketiga ini dia tidak bebas linear atau bebas linear ya. Artinya nanti coba dicari masing-masing K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan 0. Ini apakah ada nilai K1 K2-nya atau hanya benar-benar 0 gitu ya. Ya begitu juga nanti untuk si yang R3 ini berarti dia adalah K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 ini sama dengan 0. Kalau untuk yang ketiga ini berarti ya kita menyatakan V1 ditambah K2 V2 ini sama dengan 0. Nanti dicari apakah ada nilai K1 K2-nya yang memenuhi. Ya, kalau misalkan yang memenuhi itu hanyalah K0000 ya semuanya 0, maka dia bebas linear gitu ya. Kalau misalkan tidak ya berarti dia tidak bebas linear gitu ya. Ya nanti itu bisa dicoba sebagai latihan. Nah, kita lanjut ke koordinat dan basis.
Kalau katakanlah P itu adalah suatu titik sebarang pada suatu bidang, maka vektor OV ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1 dan V2 dengan memproyeksikan P sejajar terhadap V1 dan juga V2 yang membuat OP-nya itu menjadi diagonal dari paralelogram yang dibatasi oleh vektor-vektor A V1 dan B V2. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan bahwa OV itu sebagai A V1 ditambah dengan B V2. Jadi ketika misalkan katakanlah saya punya vektor ya seperti ini ya. Jadi ada paralelogramnya. Seperti ini berarti ya bentukan paralelogramnya. Nah, jadi si OV itu adalah dari sini ke sini gitu ya. Ini adalah dari O ke P gitu ya. Nah, jadi si OV-nya ini itu sebagai diagonal dari paralelogram dari vektor AV1 ditambah BV2 gitu. Jadi katakanlah ini tadi adalah nilai AV1 dan yang ini adalah BV2 seperti itu. Nah, vektor-vektor yang menentukan suatu sistem koordinat ini disebut sebagai vektor basis untuk sistem tersebut. Jadi, vektor-vektor yang menentukan koordinat dari si OV-nya tadi, itulah yang kita sebut dengan vektor basis namanya. Nah, jadi secara definisi, ya, kalau kita punya P adalah suatu ruang vektor sebarang dan S itu adalah suatu himpunan vektor-vektor pada P yang terdiri dari R buah vektor, maka S disebut basis untuk P jika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, S itu bebas linier, dan S itu merentang atau membangun V. Nah, kalau misalkan S-nya tadi adalah suatu basis dari ruang vektor V, maka setiap vektor V pada vektor V besar ya, pada ruang vektornya bisa kita nyatakan sebagai eh, kombinasi linear dari vektor-vektornya itu dengan tepat satu cara saja, gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan bahwa S itu adalah basis dari ruang vektor V, maka setiap vektor V yang ada pada ruang vektor V itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari eh, himpunan S gitu ya dengan tepat satu cara gitu. Contohnya eh, kalau misalkan kita punya S itu adalah V1, V2 dan V3 yang merupakan suatu basis dari ruang vektor V ya, maka kita akan punya vektor V yang bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari eh, ketiga vektor ini ya, K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Dengan tepat satu cara, artinya hanya ada nilai K1, K2, K3 yang memenuhi. Gitu ya. Misalkanlah K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan 2, K3-nya sama dengan 3. Nah, maka setiap vektor itu dia punya satu solusi saja untuk setiap vektor. Jadi misalkan katakanlah kita punya vektornya itu nilainya adalah V1, V2, V3 ya nilainya. Nah, maka nilainya ini bisa kita nyatakan nanti sebagai kombinasi linearnya, gitu ya. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, yang berikutnya adalah vektor koordinat relatif. Ya, tadi kita sudah tahu bagaimana dia suatu vektor itu merupakan basis gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan S-nya tadi itu adalah basis dari ruang vektor V dan tadi kita juga sudah tahu bahwasanya kita punya vektor V itu yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari n buah vektor yang ada di S ya. Nah, ini adalah pernyataan bahwa untuk suatu vektor V dalam bentuk basis S gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa vektor V ini dia dalam bentuk basis S. Nah, jadi nilai dari vektor K1, K2 sampai R-nya ini tadi pada ruang Rn yang disusun tadi itu merupakan koordinat-koordinat yang disebut sebagai koordinat vektor koordinat V yang relatif terhadap S gitu dan dinotasikan sebagai berikut. Ya, misal contohnya pada yang tadi ya, kalau misalkanlah ternyata misalkan K1-nya sama dengan 1, K2-nya sama dengan 2, dan K3-nya sama dengan misalnya min 1. Ya, katakanlah kita punya solusinya seperti ini gitu ya. Nah, maka VS-nya atau vektor koordinat V yang relatif terhadap S-nya tadi itu adalah 1, 2, min 1 seperti itu ya. Itu contohnya saja. Nah, yang berikutnya adalah basis. Kalau misalkan P itu tadi adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan
P1 sampai dengan Vn ini merupakan basis sebarang, ya katakanlah S yang terdiri dari P1 sampai dengan Vn, merupakan basis dari V, nah maka dua ini itu pasti bernilai benar. Jika suatu himpunan vektor lebih dari N, maka himpunannya bersifat tidak bebas linier. Dan kalau misalkan himpunan vektornya itu dia kurang dari N, maka himpunan tersebut bersifat tidak merentang ya pada pi gitu ya. Nah, jadi semua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga itu memiliki jumlah vektor yang sama gitu. Nah, kita coba lihat contohnya. Perlihatkan bahwa Pi1, Pi2, dan V3 itu adalah basis untuk R3. Kemudian tentukan vektor koordinat V 5-1, 9 yang relatif terhadap basis Pi1, Pi2, V3. Dan carilah vektor di R3 yang koordinat vektornya adalah Vs sama dengan -1, 3, dan 2. Jadi, kita pertama-tama akan coba tunjukkan bahwasannya vektor-vektor Pi1, Pi2, dan Pi3 itu adalah basis dari R3. Tadi caranya adalah kita harus menunjukkan bahwasannya dia bebas linier dan juga membangun atau merentang di R3. Nah, yang pertama adalah tadi kita harus tunjukkan bahwa Pi1, Pi2, Pi3 itu bebas linier. Jadi kita harus menentukan bahwa K1, K2, dan K3-nya itu nilainya adalah 0 dari kombinasi linier K1 Pi1 ditambah K2 Pi2 ditambah K3 Pi3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan sebuah sistem persamaan linear homogen ya K1 ditambah 2 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua 2 K1 tambah 9 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 0 dan K1 ditambah 4 K3 itu sama dengan 0. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwasanya SPL homogen ini hanya punya solusi trivial yaitu K1 K2 K3 itu sama dengan 0. Kalau misalkan dia tidak sama dengan 0 atau ada nilai yang lain, berarti dia tidak bebas linier. Ya. Nah, untuk yang kedua, kita harus menunjukkan tadi bahwa P1, P2, dan V3 itu dia membangun di R3 atau merentang ya atau spanning. Nah, jadi ya, katakanlah kita punya sebarang vektor W yang ada di R3 ya dengan anggotanya W1, W1, W2 dan W3. Nah, jadi kita harus buktikan bahwasanya eh, si vektor W sebarang ini tadi bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2 dan V3. Atau dengan kata lain, ya kita punya W itu sama dengan K1 dikali P1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Nah, jadi kita akan punya sebuah SPL ya yang bentuknya adalah K1 ditambah 2 K2 sama ditambah 3 K3 sama dengan W1, lalu 2 K1 ditambah 9 K2 ditambah 3 K3 sama dengan W2 dan K1 ditambah 4 K3 itu sama dengan W3. Nah, jadi pada intinya adalah kita harus tunjukkan bahwa si SPL-nya ini harus bisa dipecahkan. Ya, dengan kata lain ada nilai K1, K2, dan K3 gitu ya untuk setiap vektor W yang ada di R3 gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk kedua poin yang tadi A dan B, kita hanya cukup menunjukkan bahwa matriks A-nya tadi, ya matriks konstanta dari persamaannya itu tadi mempunyai invers atau balikan. Dengan kata lain, haruslah determinannya tidak sama dengan 0. Ya, kenapa kita perlu menunjukkan itu? Ya, ingat aja kalau misalkan kita punya persamaan AX sama dengan B, maka solusi X-nya itu adalah bisa kita nyatakan sebagai A inverse B. Nah, jadi untuk menunjukkan ya tadi bahwasanya dia itu bebas linier kan harus ada solusi trivialnya. Kemudian kalau untuk bahwa dia itu tadi merentang, maka dia harus ada solusinya gitu ya. Nah, maka untuk memenuhi keduanya itu kita cukup tunjukkan bahwa si matriks dari konstantanya tadi itu mempunyai inverse dengan kata lain, ya dia determinannya tidak sama dengan nol. Nah, untuk mencari determinannya ini kita bisa gunakan berbagai cara yang sudah pernah kita pelajari ya. Dan ternyata kalau misalkan kita hitung itu nilainya adalah -1 ya kita bisa periksa apakah benar bahwasannya determinannya adalah -1. Nah, saya akan coba pakai ekspansi core faktor ya. Kita ambil dari baris ke sini, baris yang ketiga. Maka kalau ini positif, ini negatif, ini positif,
Ya, berarti determinan A, ya, determinan A itu adalah yang pertama kita ambil satu, lalu yang tersisa adalah yang ini ya. Yang ini. Berarti 2393. Oke, lalu ini 0, negatif ya. Lalu ini positif 4, berarti plus 4 langsung saja yang kita ambil berarti yang di sini. Berarti 1, 2, 9. Nah, ini 2 dikali 3 ya. Nilai dari determinannya adalah 2 kali 3 itu adalah 6. Ya, 6 dikurangin dengan ini 3 kali 9, 27. Oke, ditambah 4 dikali ini 1 kali 9 9 dikurangin 2 kali 2 itu 4. Ya, ini nilainya adalah 5 dikali 4 20 ya. Berarti nilai determinannya adalah 6 dikurangin 27 ditambah 20. Ya, ini ke sini adalah min 7, maka 6 tambah min 7 adalah min 1 ya. Benar ya, bahwasanya memang determinannya adalah min 1. Nah, dengan kata lain, karena ada nilai determinannya dan tidak sama dengan 0, maka matriks A itu dapat dibalikkan atau punya inverse ya. Punya inverse. Nah, jadi V1, V2, V3 merupakan basis di R3. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwasannya dia basis pada ruangnya itu, kita cukup tunjukkan bahwa dia matriks koefisiennya memiliki inverse, gitu ya. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah kita akan menentukan vektor koordinat relatif terhadap basisnya. Nah, jadi kita akan menentukan nilai K1, K2, K3 sehingga Pi yang 5 min 19 bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari ketiga persamaan tadi. Ya, jadi kita punya V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Ya, berarti kita akan mendapatkan SPL bentuknya seperti ini. Ya, jadi kita tinggal mengganti ya sebenarnya kita tinggal mengganti nilai dari si sama dengannya ini ya. Tadi kan ya untuk sistem persamaan ini tetap gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mencari solusi SPL-nya tadi, maka kita akan peroleh nilai dari K1-nya itu adalah 1, K2-nya adalah min 1, dan K3-nya adalah sama dengan 2. Gitu ya. Ini kalian nanti bisa buktikan sendiri. Apakah benar solusi dari SPL-nya ini itu merupakan eh 1, min 1, dan 2. Gitu ya. Nanti bisa ditunjukkan gitu ya. Nah, jadi vektor koordinatnya itu adalah Vs tadi nilainya adalah K1, K2, K3 yaitu 1, min 1, dan 2 gitu. Kemudian tadi kita ingin menentukan vektor yang koordinat vektornya adalah min 1, 3, dan 2. Maka kita cukup menyatakan ya vektornya itu berarti V-nya itu sebagai ya ini adalah min satunya ini K1, 3 ini sebagai K2 dan 2 ini sebagai K3. Ya, kita cukup mencari nilai vektor V yang mana dia itu dinyatakan sebagai K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 ya. Dan kalau misalkan sudah kita hitung nilainya ternyata diperoleh vektornya itu adalah 11, 3, 1, dan 7. Nah, jadi vektor di R3 yang koordinat vektornya adalah min 1, 3, 2 itu adalah 11, 3, 1, dan 7. Seperti itu saja ya. Oke, nah ini ada latihan nanti bisa dicoba sendiri ya. Jadi pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa S itu 1 X, X kuadrat sampai dengan Xn adalah basis untuk ruang vektor polinom Pn. Oke, kemudian tunjukkan juga bahwa matriks-matriks berikut adalah basis untuk ruang matriks vektor 2 kali 2 yaitu M 2 kali 2. Di mana M1, M2, M3 sampai dengan M4 ini tadi ya. Berarti bisa kita nyatakan sebagai basisnya. Berarti ini ada 2 poin ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua yang ini. Nah, kalau untuk yang matriks ini nggak usah bingung, ya berarti kan tadi kita cukup menunjukkan bahwasannya ini bebas linear. Ya, berarti kita akan tunjukkan bahwa K1 M1 kemudian ditambah K2 M2 ditambah K3 M3 ditambah K4 M4 ini sama dengan 0. Dan agar dia bebas linear, maka nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan 0. Ya, kalau misalkan tidak, maka dia tidak merupakan basis gitu ya. Nah, kemudian tunjukkan juga bahwasannya vektor-vektor ini dia membangun di vektor M2 kali 2 ya. Berarti kita bisa bilang bahwa K1 M1 ditambah K2 M2 ditambah K3 M3 ditambah K4 M4
kita nyatakan sebagai katakanlah suatu eh, M 2 kali 2 ya, kita bisa ambil sebarang, nanti M-nya itu kita nyatakan sebagai A, B, C, D, boleh gitu ya. Nah, jadi kita hanya akan menunjukkan bahwasannya eh, terdapat K1, K2, K3, K4 yang memenuhi eh, SPL berikut gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama gimana? Kalau misalkan untuk polinom Vn ya, berarti kita cukup tunjukkan nih bahwasanya ini kan berarti ini kita pandang sebagai V1, ini sebagai V2, ini sebagai V3 sampai dengan ini sebagai Vn. Berarti kita hanya cukup menunjukkan bahwa ya kita bisa menyatakan K1 V1 ditambah K2 V2 sampai dengan Kn Vn itu sama dengan 0. Dalam artian ya sama saja dengan K1 dikali 1 ditambah K2 dikali X ditambah K3 kali X kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan Kn itu pangkat Xn gitu, X pangkat N ini sama dengan 0. Dan ini hanya punya solusinya itu adalah dia K1, K2 sampai Kn-nya sama dengan 0 gitu ya. Nanti ditunjukkan apakah benar bahwasannya solusi satu-satunya itu hanyalah K1, K2 sampai Kn sama dengan 0. Kemudian tunjukkan juga bahwasannya ini itu membangun suatu vektor polinom Pn gitu ya. Jadi eh, kita bisa nanti mengambil polinom Pn ya, bentuk polinom Pn itu bisa kita nyatakan sebagai katakanlah A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat ditambah sampai dengan N X pangkat N ya. Kita bisa ambil nanti polinom sebarang ya, tunjukkan bahwasannya nanti kombinasi linearnya ini tadi itu sebagai suatu polinom eh, vektor polinom yang sebarang gitu ya. Nanti tunjukkan apakah memang dia punya solusi gitu ya. Jadi cukup tunjukkan yang pertama tadi dia bebas linear, kemudian yang kedua adalah dia membangun si ruangnya itu ya. Nanti silahkan dicoba ini latihannya untuk mengetes pengetahuan dan pemahaman kalian terkait dengan materinya ya. Nah, kita lanjut dulu ke dimensi. Nah, jadi dimensi dari ruang vektor P yang berdimensi tak hingga itu dinotasikan sebagai dim dari P, ya, didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor pada basis untuk P, ya. Nah, kita juga mendefinisikan bahwa untuk ruang vektor nol dia berdimensi nol. Jadi maksudnya, ya, kalau misalkan dikatakan gitu ya, bahwasannya dimensi dari V itu artinya adalah banyaknya vektor-vektor pada suatu basis untuk V. Gitu. Dengan kata lain nih, kalau misalkan kita punya eh, ruang vektor Rn, maka dimensinya itu adalah n. Kalau misalkan untuk Pn ya, polinom itu pasti dia adalah n plus 1. Kenapa? Karena Pn itu kan tadi bisa kita nyatakan sebagai A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah dan seterusnya sampai AN XN. Nah, berarti kan di sini ada ini ada N ya, N buah ditambahin dengan satu menjadi N plus 1. Jadi dimensinya adalah N plus 1 gitu ya. Kemudian kalau untuk dimensinya untuk matriks M kali N itu adalah ya M kali N itu sendiri gitu ya. Jadi itu dimensinya. Itu contoh sederhana sebenarnya ya. Nah, sifat penting yang perlu kita pahami adalah kalau kita punya P itu suatu ruang vektor berdimensi S, berdimensi N, dan S itu adalah suatu himpunan pada P dengan tepat N buah vektor, maka S adalah basis untuk P jika salah satu dari hal berikut itu berlaku. Ya, yang pertama S merentang P atau S bebas linier. Ya, jadi ketika tadi ya katakanlah misalkan kita punya Rn. Rn ini kan dia berdimensi n ya. Ini adalah dimnya tadi, dim Rn-nya adalah n. Nah, kalau misalkan S ini adalah suatu himpunan pada vektor dengan tepat n buah vektor, katakanlah kita punya S itu terdiri dari V1, V2 sampai dengan Vn, ya. Kalau dia seperti ini, maka maka di sini kita punya S itu adalah basis dari V, berarti dari Rn gitu ya, dari Rn. Kalau misalkan dia memenuhi salah satu ya, perhatikan kalimatnya di sini salah satu dari berikut. Ya, kalau misalkan S itu dia membangun atau merentang ya, membangun Rn
atau dia S-nya bebas linier, nah maka dia merupakan basis gitu ya. Ya, jadi ketika misalkan eh, katakanlah di ruang R2 kita punya S-nya itu terdiri dari eh, V1 dan juga V2, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ternyata si S-nya ini dia bebas linier, ya ini bebas linier, maka S ini pasti dia basis dari si R2, gitu ya. Jadi ketika kita punya kasusnya ternyata dia adalah ruang dimensinya itu adalah n dan ternyata s-nya itu adalah punya n buah vektor, maka untuk menunjukkan bahwasannya dia itu basis daripada si ruang vektornya tadi, kalian cukup menunjukkan bahwasannya dia itu merentang atau membangun di ruang vektornya atau dia bebas linear. Jadi pilih salah satu yang mana yang mungkin lebih mudah untuk dicari tahu, gitu ya. Nah, eh, katakanlah sekarang ya kita punya S itu suatu himpunan tak berhingga dari vektor-vektor pada suatu ruang vektor V yang berdimensi terhingga ya, jadi dimensinya terhingga. Nah, kalau S-nya itu dia merentang di V, tetapi bukan suatu basis untuk P, maka S dapat direduksi menjadi suatu basis untuk P dengan menggunakan vektor-vektor yang sesuai. Ya, jadi dalam artian kalau misalkan nih ternyata kan kita sudah mengecek ya bahwasannya S ini dia membangun kok di V gitu ya. Tapi ternyata si S ini bukan basis untuk P. Nah, maka kita tetap bisa menyatakan bahwa S itu dia adalah basis dari vektor P, ada ruang vektor P gitu ya. Jadi dengan cara apa? Ya, kita mereduksinya gitu ya. Kita mereduksi sehingga dia membentuk menjadi suatu basis gitu. Nah, kalau misalkan si S-nya itu adalah suatu himpunan yang bebas linier yang belum merupakan basis, ya, maka S-nya itu bisa dapat diperbesar menjadi suatu basis untuk Pi dengan menyisipkan vektor-vektor yang sesuai ke dalam S. Gitu ya. Jadi dalam artian sebenarnya, ya tadi kan kita sudah tahu ya di sifatnya bahwa eh, dia merupakan basis ketika salah satunya itu terpenuhi, ya apakah dia merentang atau dia bebas linier gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah sebenarnya dari sifat yang ini ketika tadi kita punya hanya saja dia itu S itu membangun gitu ya, membangun saja gitu ya, maka kita bisa membuat ya sehingga nanti dia itu menjadi bebas linier, sehingga akhirnya apa ya, dia menjadi basis gitu. Dan begitu pun sebaliknya, kalau misalkan dia hanya bebas linier tapi dia belum membangun, maka kita juga bisa memanipulasinya sehingga nanti membentuk dia menjadi basis gitu. Makanya tadi dikatakan di sini cukup bahwasannya dia hanya memenuhi salah satunya saja, apakah dia merentang atau dia bebas linier. Gitu ya. Karena kenapa? Ketika tadi dikatakan bahwasannya dia merentang, maka kita bisa mereduksi sedemikian rupa dengan suatu vektor-vektor yang sesuai sehingga tadi dia bisa membentuk menjadi basis. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan dia bebas linier, kita bisa memanipulasinya sehingga sedemikian rupa dia nanti menjadi basis gitu ya. Dia juga merentang di V seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya W suatu subruang dari suatu ruang vektor V yang mana dia berdimensi tak hingga, ya, maka tentu dimensi dari W itu akan kurang dari sama dengan dimensi dari P. Ya, jadi dia akan bernilai sama jika dan hanya jika W itu adalah sama dengan V. Gitu ya. Oke. Hmm. Jadi maksudnya gini, kalau saya punya misalkan R2 gitu ya, misalkan W itu adalah R2 gitu ya. Nah, ini kan dimensinya 2 ya, dimensinya 2. Nah, kalau misalkan saya punya V ya, Rn, ya ini kan dia dimensinya N. Nah, maka sebenarnya ya kalau kita bilang bahwasanya tadi dimensi W itu dia sama dengan dimensi V, ya, maka si V itu juga sebenarnya adalah R2 gitu. Adalah ruang dimensi R2 atau dua dimensi gitu ya. Nah, kita coba lihat di contohnya. Nah, tentukanlah basis dan dimensi dari ruang solusi untuk SPL homogen berikut. Jadi ini ada SPL bentuknya. Yang pertama persamaannya adalah 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah dengan x5 sama dengan 0. Lalu kita punya min x1 dikurang x2 ditambah 2 x3 dikurangin 3 x4 ditambah 5 sama dengan 0.
lalu X1 ditambah X2 dikurang 2 X3 dikurangi X5 sama dengan 0, dan X3 ditambah X4 ditambah X5 itu sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya ada 5 variabel ya. 5 variabel dan juga 4 persamaan. Ya, artinya apa? Dari sini sebenarnya kita tahu bahwasannya tentu ini solusinya itu adalah tak hingga. Ya, jadi dalam artian ada banyak sekali solusi dan kita bisa menyatakan solusinya dalam suatu parameter. Ya, jadi ketika kasusnya seperti ini ya, nanti ini kita bisa menentukan solusinya menggunakan OBE ya, yang sudah dipelajari sebelum UTS kemarin. Nah, kalau misalkan kita selesaikan tadi SPL-nya itu menggunakan eliminasi Gauss, nanti akan kita dapatkan solusinya bentuknya seperti ini ya, dalam bentuk parameter gitu ya. Jadi kita bisa memisalkan nanti ya di solusinya itu misalkan bahwa X5-nya itu sama dengan T dan X2 itu sama dengan S gitu ya. Jadi nanti si X1 itu dinyatakan dalam bentuk X5 dan X2 dan si X3 itu dinyatakan sebagai dengan S5-nya gitu ya. Dan X4-nya itu pasti 0, nanti bisa dicek sendiri. Ya, jadi nanti tinggal diubah ke dalam bentuk matriks X sama dengan 0 gitu ya. Nanti dicari, di-OB-kan gitu ya, apakah nanti didapatkan gitu ya solusinya dia dalam bentuk parameter gitu ya. Itu nanti buktikan sendiri ya sebagai latihan karena pasti kalian harusnya sudah bisa untuk menentukan solusinya menggunakan eliminasi Gauss. Nah, sehingga si solusinya ini bisa kita nyatakan sebagai vektor seperti ini. Ya, tadi kan X1, X2, X3, X4, X5, ya, mana masing-masing nilainya seperti ini. Nah, ini karena kita punya dua parameter yaitu T dan juga S yang merupakan anggota dari bilangan real, maka kita bisa memisahkan gitu ya kelompok-kelompok yang dalam S dan juga kelompok-kelompok dalam T. Gitu ya. Jadi sehingga solusinya bisa kita nyatakan sebagai ya ini kita bisa keluarkan S-nya ya menjadi S dikali min 11000 ditambah dengan T dikali min 10 min 101 gitu ya. Nah, jadi kita punya solusi X-nya itu dia sebagai S dikali V1 ditambah T dikali V2 ya dalam bentuk kombinasi linear. Ya, dengan demikian maka kita punya solusinya itu dalam bentuk ruang vektor gitu ya. Nah, jadi solusi dari SPL-nya itu dia membentuk katakanlah suatu ruang vektor V. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa V-nya ini dibangun oleh V1 dan juga V2 ya. Jadi kenapa kita bisa bilang bahwa V1 itu dan V2 ini membangun V ya karena memang vektor V1 dan V2 ini tadi kita anggap dia sebagai suatu ruang vektor V ya yang dimana dia itu dibangun oleh si V1 dan juga V2 ini. Nah, kalian juga bisa tunjukkan nih bahwasannya nanti V1 dan V2-nya ini bebas linear ya. Nanti bisa tunjukkan buktikan sendiri apakah benar bahwasannya dia bebas linear atau tidak. Berarti gimana caranya untuk menunjukkan bahwa dia bebas linear? Tunjukkan bahwa K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan 0. Ini hanya berlaku ketika X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, karena tadi dia membangun dan juga bebas linear, maka basis ruang solusinya itu adalah V1 dan V2. Dengan demikian dimensinya adalah 2 gitu ya. Dalam artian ya dimensinya itu adalah banyaknya vektornya yaitu V1 dan juga V2 seperti itu. Jadi pada intinya ketika misalkan kita menyelesaikan eh, katakanlah suatu vektor gitu ya, sorry, suatu vektor, suatu SPL dengan solusinya itu terdiri dari eh, apa namanya? Terdiri dari vektor-vektor yang dibentuk gitu ya dengan parameter. Nah, maka dia akan membentuk suatu ruang vektor gitu ya. Di mana basisnya itu adalah vektor-vektor yang membentuk dan dimensinya itu adalah banyaknya vektor yang membentuk. Oke, mungkin begitu saja ya untuk materinya. Jadi tadi kita sudah belajar terkait 3 hal. Yang pertama itu terkait bebas linear. Kalau saya rangkum ya, ketika tadi itu di bebas linear,
Yang pertama adalah bebas linier, itu adalah jika dan hanya jika kita bisa menyatakan K1 tambah K1 Pi 1 tambah K2 Pi 2 dan seterusnya sampai dengan KR Vr ini sama dengan nol, hanya punya solusi trivial yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sampai dengan sama dengan KR itu sama dengan nol. Ya, kemudian tadi kita juga sudah belajar terkait koordinat dan basis ya, koordinat dan basis. Nah, tadi yang penting adalah ketika tadi kita mau menentukan basis, maka tunjukkan dua hal, yaitu yang pertama dia bebas linier, dan yang kedua dia membangun. Gitu ya. Tadi juga kita sudah punya persamaan bagaimana kita menentukan koordinat ya. VS-nya itu adalah merupakan koordinat yang merupakan nilai dari solusi K1, K2 sampai dengan KR-nya gitu ya. Lalu yang terakhir kita juga sudah belajar terkait dengan dimensi. Ya, dimensi ini adalah merupakan banyaknya vektor ya, banyak vektor pada basisnya. Ya, tadi kalau misalkan contoh sederhananya dimensi dari ruang vektor Rn itu adalah n gitu ya. Nah, jadi eh, itu sebenarnya untuk materi pertemuan pada malam hari ini. Jadi nanti silahkan dipelajari kembali dan untuk soal latihannya tadi itu silahkan dicoba dan ini nanti silahkan ya dibuktikan sendiri nilai-nilai yang memang belum ada tadi contohnya ya untuk menentukan solusinya ini ya menggunakan eliminasi Gauss nanti kalian bisa coba sendiri tunjukkan dan buktikan bahwa memang solusinya adalah seperti ini ya. Ini sudah saya buktikan sebenarnya tapi nanti itu menjadi latihan bagi kalian untuk tetap mengasah pemahaman terkait materi yang sebelum UTS gitu ya. Jadi apa yang sudah dipelajari sebelum UTS itu jangan dilupakan dulu karena masih dipakai untuk pembelajaran kita yang saat ini gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.